Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Renungan hari ini, edisi 19 Maret 2023, hari Minggu Prapaskah keempat, disusun dan dibawakan oleh Pater V. Nahak, SVD. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, para pencinta Sang Sabda di mana saja berada. Selamat bertemu kembali dalam renungan Minggu Prapaskah yang keempat dengan bacaan inspirasi dari Injil Yohanes bab 9 ayat 1 sampai dengan 41 tentang kisah penyembuhan seorang yang buta sejak lahirnya. Saya memberi judul renungan kita pada kesempatan ini merefleksikan godaan agama dan budaya. Godaan terbesar agama dan juga tentu budaya menurut hemat saya ialah karena dogma-dogma agama atau ritual-ritual sebetulnya lahir dari pengalaman konkret manusia, hendak dijadikan sebagai satu aturan yang baku, satu aturan yang dikekalkan dan diberlakukan sepanjang masa. Membaca teks tentang kisah penyembuhan seorang yang buta sejak lahirnya, saya beringat akan satu pengalaman ketika mendampingi satu kelompok forum para tua adat di salah satu wilayah di Flores. Ketika memberikan renungan tentang, kami merefleksikan satu teks yang inspiratif dari Perjanjian Lama tentang kisah lamaran Eliezer yang diutus untuk melamar Ribka bagi Ishak. Umat diminta untuk merenungkan teks tersebut, dan saya coba berusaha mengantar peserta yang umumnya adalah para kepala adat, para tua adat, para tokoh masyarakat, untuk melihat bagaimana teks tersebut diilhami oleh inspirasi yang sangat revolusioner. Karena dalam teks tersebut Ribka sebagai seorang tokoh perempuan diberi kesempatan untuk berbicara, dan di situ kita melihat sebetulnya satu ilham bagaimana rekaman kitab suci ternyata merekam sesuatu yang sangat revolusioner. Seorang perempuan diberi kesempatan untuk berbicara. Tapi saya mendapat tanggapan yang mengejutkan, karena sebagian besar, mayoritas dari tokoh-tokoh adat justru mengatakan ternyata adat Yahudi, adat istiadat perkawinan Yahudi jauh lebih keras dari adat kami. Dan semua orang tertawa, tapi hal itu memberikan gambaran kepada saya bahwa budaya juga sama seperti agama, selalu mempunyai godaan untuk menjadi mapan, untuk merasa bahwa apa yang berlaku, apa yang dirayakan, ritual yang dijalankan, dogma-dogma yang diwariskan turun-temurun tanpa diperiksa dengan teliti, diterima sebagaimana apa adanya tanpa sikap kritis. Godaan yang sama yang terjadi dalam konteks adat misalnya, bisa juga terjadi dalam agama. Gambaran agama yang tertutup, yang sulit berubah, yang tidak melihat persoalan di dalam tubuhnya sendiri, itulah yang coba digambarkan dalam kisah tentang seorang yang buta sejak lahirnya. Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium nomor 49 pernah mengatakan, "Saya lebih bersimpati pada gereja yang rapuh, terluka dan kotor karena menceburkan diri ke jalan-jalan, ketimbang sebuah gereja yang sakit lantaran tertutup dan mapan mengurus dirinya sendiri." Kalau kita belajar dari sejarah, kita tahu bahwa sebuah lembaga termasuk agama hanya dapat bertahan kalau ia dapat menafsir secara baru dan kreatif untuk melihat kembali visi, misi, dan tujuan awalnya, dan membuatnya menjadi selaras jalan. Pembaharuan atau reformasi merupakan satu hal yang niscaya tidak mungkin lepas dari perjalanan sejarah agama itu sendiri. Di dalam tubuh gereja sendiri terjadi reformasi, terjadi pembaharuan
orang menafsir ulang tradisi dengan cara baru agar tanggap terhadap perubahan zaman. Bacaan Injil yang kita dengar pada level permukaan, kita bisa lihat dua lapisan kisah di sana. Pada level permukaan ada kisah tentang penyembuhan seorang yang sejak lahirnya buta. Namun sesungguhnya perikop ini merupakan sebuah katekese, sebuah pengajaran yang indah. Yesus yang menyembuhkan si buta, menunjukkan dirinya, menyingkapkan dirinya, mewahyukan dirinya di hadapan si buta itu sebagai cahaya dan terang dunia. Kita akan lihat bahwa ternyata kisah itu cepat beralih menjadi kisah pengakuan iman. Seorang yang buta kemudian mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya, sebagai Mesias, sebagai penyelamat. Yang terpenting menurut kisah ini bukanlah kebutaan fisik, tetapi sesungguhnya adalah kebutaan spiritual yang hanya bisa disembuhkan kalau orang berkontak langsung dengan realitas penderitaan dan turut berbela rasa dengan mereka yang menjadi korban dari dogma agama yang mengalami stigma dan diskriminasi, dan semata-mata karena penyakit atau keadaan mereka disingkirkan dari pergaulan. Dalam kisah ini ada hal yang menarik, bahwa yang disembuhkan dalam kisah tersebut bukan hanya si buta, tetapi ternyata yang disembuhkan juga semua orang lain. Orang-orang yang berjumpa dengan Yesus, orang tua si buta juga turut disembuhkan. Orang-orang Farisi, mereka yang mempertanyakan keadaan si buta itu, musuh-musuhnya yang dikisahkan dalam perikop tersebut. Para murid Yesus sendiri juga turut disembuhkan. Dan pada akhirnya kita para pembaca sendiri diundang untuk melihat kebutaan kita sendiri. Pertanyaannya untuk kita, kebutaan macam mana yang sedang menghalangi mata kita? Biasanya Yesus menyembuhkan orang buta, dia langsung menjamah dan menyembuhkan mereka. Tapi dalam kisah Yohanes 9:1-41, Yesus melakukan sesuatu yang tidak biasa, yang ekstraordinari. Dia mengaduk lumpur, mengoleskan pada si buta, dan si buta tidak langsung sembuh, tetapi si buta disuruh untuk pergi ke kolam Siloam dan menceburkan dirinya ke kolam Siloam. Si buta ini mengalami satu model kebutaan yang akut, satu kebutaan yang tidak biasa. Karena itu dia tidak hanya dijamah, tidak hanya diolesi dengan lumpur, tapi diperintahkan untuk pergi, untuk berendam, untuk mandi di kolam Siloam. Dalam refleksi saya secara pribadi, saya terkenang satu kuliah teologi yang paling menarik semasa menjalankan studi di Seminari Tinggi Ledelero, ketika bersama partner almarhum John Pryor dalam kuliah teologi sosial. Sebagai mahasiswa, kami masuk ke dalam kelompok-kelompok kecil dan terjun untuk berkontak dengan kelompok-kelompok marginal. Ada yang berjumpa dengan orang-orang dengan HIV dan AIDS, dengan para oda. Ada yang pergi bersama dengan para pemulung, ada yang menjadi penolak gerobak, ada yang menjadi ojek, sopir, dan di tempat-tempat yang lain. Namun yang menarik ialah bahwa semua pengalaman itu, pengalaman perjumpaan dengan yang kotor, berjumpa dengan lumpur, berjumpa dengan sesuatu yang tidak biasa. Kami justru bisa melihat, belajar dari mereka yang sehari-hari bergumul dengan realitas hidupnya dan menafsir Injil secara baru. Sentuhan pada realitas, sentuhan pada yang kotor, bersentuhan dengan yang kotor, terjun ke dalam kolam Siloam sesungguhnya adalah satu panggilan untuk terjun dan berjumpa dengan realitas. Dan justru realitas itulah yang kemudian menyembuhkan. Dan pesan Injil hari ini mengatakan bahwa seringkali kemampuan untuk melihat kebutaan kita tergantung pada perjumpaan kita dengan realitas penderitaan manusia. Semoga undangan Yesus hari ini menjadi inspirasi untuk kita, untuk melihat dengan jujur segala keterbatasan, segala kebutaan kita,
istimewa, kebutaan-kebutaan yang menghalangi kita untuk membawa keselamatan kepada yang lain. Karena keselamatan bukan hanya untuk orang Farisi, tetapi juga untuk si buta. Keselamatan bukan hanya untuk kaum klerus, tetapi untuk semua umat. Keselamatan yang dibawa Yesus ditawarkan kepada semua orang. Semoga. Hei saudara, umat Tuhan, di gelombang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.